Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sulsel, saudara, dan tentunya pada sesi dialog di hari ini kita akan membahas bagaimana persiapan yang telah dilakukan jelang pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci nantinya, apalagi pada tanggal 27 Juli kloter pertama akan diberangkatkan. Dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Haji Solihin selaku Kasih dan Pendaftaran Dokumen Haji Kanwil Sulsel. Lalu Bapak, kalau kita melihat persiapan fasilitas di asrama haji sudah dilakukan, untuk layanan kesehatan juga sudah ada, lalu bagaimana dengan penerbangan, apakah masih menggunakan maskapai penerbangan yang sama untuk para jemaah nantinya atau ada perubahan? Alhamdulillah tahun ini kita hasil tender Kementerian Agama Dirjen PHU di Jakarta tetap memakai penerbangan PT Garuda Indonesia. Oke. Dan kemarin setelah kita koordinasi waktu pelantikan PPIH dan Miltes, dan nanti apel siaga pada tanggal 24 Juli, insya Allah kita akan cek kesiapan lagi keseluruhan tim yang akan berangkatkan jamaah haji termasuk Garuda. Tapi yang jelas hasil komunikasi kami itu mereka sudah ready untuk berangkatkan jamaah haji. Oke, jadi tidak ada perubahan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terkait dengan maskapai penerbangan. Lalu untuk jalur penerbangan embargo Qatar, ini Bapak, apakah mempengaruhi jalur penerbangan yang akan membawa jemaah dari Indonesia nantinya? Oke, alhamdulillah untuk tahun ini yang menang tender penerbangan jamaah haji dari Indonesia ke Arab Saudi itu hanya 2 perusahaan maskapai, yakni PT Garuda Indonesia dan PT Saudi Arabia Airlines. Sehingga Qatar itu, kondisi di Timur Tengah antara pemerintah Arab Saudi dan Qatar itu tidak mempengaruhi tentang penerbangan jamaah haji. Oke, jadi sama sekali tidak mempengaruhi dengan adanya kondisi konflik yang kemarin terjadi antara Qatar dan juga Arab Saudi. Untuk jemaah haji Indonesia yang berangkat juga tentunya masih menggunakan maskapai yang sama dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu kemudian untuk persiapan dari para jemaah haji sendiri, apakah ada pembekalan khusus atau manasik haji yang akan diberikan kepada para jemaah? Oke, kita sudah melakukan bimbingan manasik. Jadi 10 kali bimbingan manasik untuk jamaah haji, 2 kali di Kemenak Kabupaten Kota, dan 8 kali di tingkat kecamatan di kantor urusan agama yang diselenggarakan oleh kantor urusan agama kecamatan. Jadi tetap dilakukan 10 kali manasik haji yang kemudian dilakukan. Ini tentunya fungsinya untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan khusus ya kepada para jemaah haji nantinya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Apakah nanti pas di asrama haji juga akan diberikan pembekalan khusus, Pak? Ya, jadi sampai di asrama haji tetap ada bimbingan manasik, walaupun tidak sebanyak 10 kali. Jadi karena mereka masa tinggalnya hanya 24 jam di asrama haji, sehingga biasanya bimbingan manasiknya itu bisa personal, datang konsultasi bimbingan manasik, kita siapkan pembimbing di sana, boleh oleh TPIH-nya atau pembimbing lain. Kemudian ada bimbingan manasik ba'da sholat maghrib di Masjid Kubah asrama haji. Oke, jadi semua persiapan akan dilakukan. Nah, yang paling krusial biasanya yang dipermasalahkan oleh para jemaah yang juga ingin berangkat adalah daftar tunggu. Tadi dikatakan bahwa kuota kembali normal, tapi jika dibandingkan daftar tunggu secara nasional dengan daftar tunggu di Sulawesi Selatan, seperti apa, Pak? Memang kalau secara nasional itu mungkin rata-rata 15-16 tahun ya. Sementara kita Sulsel rata-ratanya itu 27 tahun. Jadi kalau daftar hari ini di Kota Makassar, maka 27 tahun lagi baru boleh berangkat. Tapi karena kita memakai protek kabupaten, artinya kuota itu dibagi berdasarkan 1 per mil penduduk muslim kabupaten jamaah haji di penduduk muslim di kabupaten kota Sulawesi Selatan, maka itu berfluktuasi setiap kabupatennya. Yang terlama itu adalah Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Sidrap, itu masa tunggunya 35 tahun. Jadi kalau daftar hari ini di Bantaeng itu 35 tahun lagi baru berangkat. Jadi 35 tahun lagi baru berangkat. Apa yang kemudian menyebabkan hingga selama itu untuk berangkat haji, Pak? Jadi
Kuota memang dari Arab Saudi yang diberikan ke Indonesia itu masih mengacu 1/mil penduduk Muslim, sehingga Menteri Agama Republik Indonesia memakai itu juga pembagian kuota provinsi 1/mil penduduk Muslim setiap provinsinya. Memang animo berhaji masyarakat Sulawesi Selatan mungkin karena kesejahteraan juga bertambah. Sehingga tidak berbanding lurus dengan kota yang ada. Animo masyarakat Sulsel itu sangat banyak untuk berhaji, sementara kota yang tersedia dari Arab Saudi terbatas. Jadi kayaknya saya ataupun yang masih muda harus daftar dari sekarang nih Pak. Sebaiknya. Untuk 35 tahun ke depan atau bahkan beberapa tahun ke depan baru bisa berangkat haji karena kuotanya yang terbatas. Padahal kemarin sudah kembali normal, tapi tetap saja harus menunggu. Lalu kalau dilihat animo masyarakat, antusias dari masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan ini memang sangat tinggi ya Pak untuk berhaji? Ya, kalau kita lihat pendaftar rata-rata di seluruh Indonesia, masing-masing provinsi, waiting list terlama memang Sulawesi Selatan. Waiting list terlama, daftar tunggu terlama di Sulawesi Selatan. Setiap tahunnya berapa banyak dari masyarakat di Sulawesi Selatan yang mendaftar untuk berangkat haji, Pak? Kalau kita rata-rata, ini kan setiap tahun makin banyak yang mendaftar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi rata-rata setahun itu kuotanya kita cuma 7.221, pendaftarnya bisa sampai 10.000-12.000. Jadi betul-betul melebihi dari kuota yang telah disediakan ini, tentunya menjadi hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat Muslim untuk berangkat ke Tanah Suci nantinya. Terakhir Pak, apa harapannya untuk jelang pemberangkatan jemaah haji di tahun 2017 ini? Kepada jamaah haji yang akan berangkat tahun ini, yang sudah melunasi BPIH-nya dan persiapkan keberangkatannya, kami himbau untuk segera melakukan vaksinasi meningitis. Karena itu kalau belum divaksin dan masuk asrama haji, itu akan ditunda keberangkatannya sampai masa inkubasi. Sehingga kami anjurkan segera melakukan vaksin meningitis di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing. Kemudian persiapkan fisik, banyak olahraga karena ibadah haji adalah ibadah fisik di sana. Perjalanan ini cukup panjang, sehingga harus jaga kondisi. Yang sakit silahkan berobat rutin untuk persiapan berangkat haji. Tentunya menjaga kesehatan ini adalah hal yang perlu, apalagi ini perjalanan jauh, kurang lebih selama 10 jam berada di atas pesawat, berada di udara untuk sampai ke Tanah Suci Mekah. Tentunya ibadah yang maksimal nantinya tentunya menjadi harapan bagi masyarakat Muslim yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan yang berangkat ke Tanah Suci di tahun ini. Terima kasih Bapak Haji Solihin sudah hadir di Kompas Sulsel pada hari ini, saudara, dan beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel.